彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Pintu keluar Realm Peel terletak di wilayah utara. Ada beberapa jarak antara itu dan 10.000 Medicinal Mountain Range. Untungnya, binatang burung misterius yang ditemukan Xiongsan ini sangat cepat. Berdasarkan kecepatannya, mereka harus dapat mencapai pintu keluar dalam 1 hari. Kelompok Xiao yang juga melihat cukup banyak pesaing bergegas menuju jalan keluar di sepanjang jalan. The Mysterious Bird Beast memancarkan tangisan yang tajam. Segera mengepakkan sayap besar dan menciptakan beberapa angin liar saat dengan cepat menyapu ke arah alun-alun. Makhluk luar biasa ini, yang tiba-tiba muncul di langit, menyebabkan beberapa tokoh manusia di alun-alun melemparkan tatapan hati-hati. Orang-orang yang hadir telah memperoleh pemahaman adib tentang binatang ajaib dalam Peel Realm ini selama beberapa hari ini. Oleh karena itu, mereka tidak berani meremehkan binatang burung misterius setelah melihat ukurannya yang sangat besar. The Mysterious Bird Beast berlama-lama di atas alun-alun di depan banyak tatapan di bawah. 3 sosok manusia di atasnya bergegas turun sebelum kaki mereka mendarat di alun-alun. Banyak tatapan segera ditembak setelah ketiga orang ini muncul. Segera, mata mereka terguncang saat mereka menyapu mereka Xian dan Xiongsan. Kedua orang ini tidak proporsional. Sangat sulit bagi orang lain untuk memperlakukan mereka sebagai alkemis. Kelompok Xiao yang tidak peduli dengan tatapan-tatapan ini. Matanya menyapu alun-alun dan segera berhenti di beberapa sosok yang akrab di depan. Seorang pria berpakaian hitam duduk dengan cara bersila di tempat di mana mata Xiao Yan mendarat. Anehnya, itu Old Myugu, yang mengejar Xiao Yan tetapi akhirnya dipaksa mundur oleh Xiongsan. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin di jarinya. Setelah itu, dia memindai seluruh kotak. Sambil dia menyapu matanya, dia menemukan bahwa itu ada cukup banyak di depan yang ahli dari generasi yang lebih tua. Daya tarik api-api 3000 benar-benar terlalu hebat. Untuk mendapatkannya, orang-orang dari generasi yang lebih tua ini dapat dikatakan telah mengesampingkan wajah mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Ini memang layak menjadi pertemuan Peel. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia bisa memprediksi bahwa itu tantangan dari pertemuan Peel ini akan menjadi yang paling intens yang pernah ada. Jumlah pesaing yang tiba di alun-alun ini bertambah seiring dengan mengalirnya waktu. Beberapa orang di alun-alun memancarkan seruan lembut ketika mereka melihat lencana unik ini. Setelah itu, mereka langsung terdiam. Orang tua dengan tongkat berjalan mengabaikan berbagai suara di alun-alun. Dia seperti biksu tua dalam meditasi dan tidak berbicara. Di beberapa titik kelopak matanya sedikit bergetar. Baru kemudian dia perlahan membuka matanya. Matanya secara acak menyapu alun-alun sebelum dia berbicara dengan suara lemah, "Waktu habis. Serahkan daftar obat dan medi Anda bahan-bahan kimia yang kamu tugaskan untuk menemukan aku yang lama. Setelah itu, kamu dapat meninggalkan tempat ini dan berpartisipasi di bagian akhir dari kompetisi Peel Gathering." Tongkat berjalan tiba-tiba memotong dengan lembut melintasi ruang terdistorsi setelah suaranya terdengar. Tempat ini adalah stadion yang sangat besar yang menyebabkan seseorang merasa tercengang. Laut yang padat orang menutupi tanah sejauh yang bisa dilihat. Suara gemuruh bumi yang mendidih bergema di langit seperti raungan naga besar. Di bawah gelombang sonik yang menakutkan ini, bahkan lapisan awan di langit telah dihancurkan sampai hanya tersisa potongan.
Banyak platform batu melayang di udara di atas alun-alun. Platform batu ini adalah yang paling mempesona karena wajah terakhir dari pertemuan pil ini akan terjadi pada mereka. Setelah roh-roh yang agak rendah beberapa hari terakhir, daya tarik alun-alun tidak diragukan lagi mencapai puncaknya karena hari ini adalah hari ketika Realm Pil sedang dibuka. Lautan orang-orang yang membentang tanpa henti dengan segera memancarkan keceriaan jiwa ketika riak spasial muncul. Segera, tak terhitung banyaknya mata yang memanas berayun. Setelah itu, mereka berhenti di pintu ruang besar. Semua mata yang hadir memandang ke bawah sebagai fluktuasi dari pintu spasial menjadi lebih intens. Pintu spasial berdesir sekali lagi. Segera, sosok yang sangat eye-catching, anggun perlahan berjalan keluar. Akhirnya, sosok itu terpapar di bawah sinar matahari yang hangat. Segera, sorak-sorai di arena mencapai air pasang. Nama Cao Ying cukup terkenal. Semua orang tahu bahwa itu dia memiliki kemampuan untuk bersaing untuk tempat juara kali ini. Dibandingkan dengan Cao Ying, pusat perhatian yang dinikmati Song Qing jelas sangat redup. Meskipun ia juga dianggap jenius, ia akhirnya mengalami kesulitan bersaing dengan pusat perhatian dari bakat iblis. Xin Lan buru-buru berteriak. Kegembiraan dengan cepat muncul di wajahnya ketika dia melihat sosok kurus ini. Jantung kelompok dokter peri kecil bergetar ketika mereka mendengar suaranya. The Little Fairy Doctor tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut, tanpa daya ketika dia melihat penampilan Xiao Yan yang energik. Xiao Yan tanpa sadar sedikit linglung saat mendengar suara keras sekitarnya dari tengah alun-alun. Waktu yang dia habiskan di dalam pil real memang tenang, tapi sepertinya itu kurang sesuatu. Baru sekarang dia pergi, dia menyadari bahwa itu pil realm tidak memiliki orang. Mata Xiao Yan menyapu ketiga sosok itu. Dia sedikit terkejut karena dia menemukan wanita cantik di Cheongsam, yang belum pernah dia temui sebelumnya, dengan hati-hati mempelajarinya. Wanita cantik itu menatap Xiao Yan dari platform tinggi, yang memiliki perhatian semua orang, sebelum dia tiba-tiba bertanya. Haha, yap, dia Xiao Yan. Xuan Kongzi di samping tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu Xiao Yan dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Terkejut-terkejut keluar dari mulutnya. Sudahkah kamu menemukannya? Riak rohani orang kecil ini tampaknya sedikit tidak biasa. Jika aku menebak dengan benar, dia seharusnya sudah menyentuh negara jiwa. Wanita cantik itu sedikit tersenyum dan berbicara dengan lembut. Itu memang memiliki penampilan negara jiwa. Elder berkulit gelap di sampingnya juga mengangguk dengan cara yang agak keras. Kejutan melintas di wajahnya saat dia berkata, penglihatan orang tua Yao Chen ini benar-benar baik. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum sambil melihat mendidih alun-alun. Atmosfer adalah sesuatu yang hanya ada selama pertemuan pil bahkan ketika dibandingkan dengan acara lain di seluruh benua. Semua pesaing, silakan ambil tempat kamu. Kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Kamu semua harus menggunakan upaya penuh kamu untuk menyemprotkan pil obat yang paling baik untuk kamu penyempurnaan. Darah dari banyak pesaing di arena secara bertahap mendidih ketika mereka mendengar suara tua Xuan Kongzi bergema di atas langit. Semua orang saling berpandangan sebelum sebuah dentuman keras terdengar. Orang bisa melihat banyak tokoh tiba-tiba bergegas ke arena. Angka bergegas ke segala arah pada saat itu. Xiao Yan menatap sosok hitam itu. Alisnya sedikit mengerut. Saat ini, Mu Gutua tidak lagi memiliki kekuatan yang dia tampilkan kembali di alam pil. Auranya telah menjadi sangat normal dan tidak terlihat dari aura pesaing biasa. Namun, setelah insiden itu, kelompok Xiao Yan sadar bahwa itu orang tua ini jelas merupakan musuh yang sangat merepotkan. Mu Tuagu ini juga seorang alkemis tingkat 8. Tingkat semacam ini mungkin salah satu yang sangat sedikit orang di antara para pesaing ini dapat melampaui. Meskipun aku hanya perlu masuk 10 besar untuk mendapatkan kesempatan untuk menaklukkan api-api 3000, orang tua ini sangat tidak percaya. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika atmosfer seketika mengeras. Segera setelah itu, kuali obat bergegas keluar dari semua arah. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Suara metalik yang berdering terus bergema di langit. Beberapa gejolak rendah bergema di atas alun-alun saat semua orang melihat kuali obat yang padat. Setelah sebagian besar alkemis telah memanggil kuali obat mereka, beberapa suara mendesis mulai bergema di atas langit. Segera, banyak api naik.
Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah mereka adalah kembang api, menyebabkan seluruh langit tampak luar biasa cemerlang. Riak yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian Xiao Yan. Dia mengalihkan pandangannya sebelum menghentikan mereka dengan nyala api berwarna merah darah di telapak tangan Cao Ying. Dia sedikit kaget ketika shock melintas di matanya. Xiao Yan memiliki pemahaman tentang jenis api aneh yang telah dipanggil Cao Ying. Dia telah melihatnya di beberapa buku yang ditinggalkan Yao Lao. Apa yang disebut Blood Demon Flame bukanlah api yang terbentuk secara alami. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah api buatan manusia mirip dengan Life Transformation Flame Xiao Yan. Namun, pembentukan Blood Demon Flame ini sedikit unik karena benda ini tidak terbentuk dari api. Mendesis. Mata Xiao Yan baru saja ditarik ketika gelombang yang luar biasa panas, dia kenal, tiba-tiba dipancarkan. Dia mengangkat alisnya dan memalingkan kepalanya. Itu mungkin untuk melihat bahwa itu Old Mu Gu mengepalkan tinjunya. Banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun segera melesat setelah melihat adegan ini. Banyak seruan bergema satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat flame surgawi dalam pertemuan pil. Old Mu Gu hanya mengangkat sudut mulutnya menjadi senyum dingin ketika orang-orang yang tidak beruntung itu terlibat. Keributan. Seluruh alun-alun sekali lagi memancarkan gelombang demi gelombang kegemparan saat mereka melihat pemandangan tiba-tiba yang muncul di langit. Banyak mata terkejut bergeser ke naga api hijau giok yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Api ini tidak takut bahkan dari Heavenly Flame pihak lain. Jelas, api giok hijau ini juga harus menjadi semacam api surgawi. Selain itu, posisinya di peringkat surgawi flame bahkan mungkin lebih tinggi dari api biru tua Mu Gu. Api hijau jade menderu jelas menargetkan Old Mu Gu. Oleh karena itu, para alkemis lainnya tidak merasa terlalu banyak gangguan. Namun, mereka masih merasakan nyala api dalam kuali obat mereka menjadi lebih keras ketika suara gemuruh terdengar. Ekspresi mereka segera berubah. Mereka cukup tak berdaya di hadapan flame surgawi, yang merupakan yang terkuat dari semua api. Old Mu Gu melirik api biru tua yang telah menyusut kembali ke tangannya. Setelah itu, matanya menatap jauh Xiao Yan dengan cara yang padat. Dia mendengus dingin dan sekali lagi menarik tatapannya. Dia menjentikan jarinya dan nyala api itu berdiri di bagian dalam kuali medianya. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk repot-repot dengan Xiao Yan. Begitu dia menyelesaikan semua tugasnya, dia akan merawat rekannya yang penuh kebencian ini. Xiao Yan samar-samar tersenyum setelah mencukur roh Old Mu Gu. Dia akhirnya menarik matanya. Dengan gelombang tangannya, 10.000 binatang cauldron berwarna terang muncul di depannya. Xiao Yan menghembuskan nafas yang dalam. Matanya yang sipit sedikit terbuka dan sebuah ketajaman melintas di atas mereka. Dengan gelombang lengan bajunya, beberapa bahan obat dipisahkan dari sebagian besar dan dilemparkan ke dalam kuali obat satu demi satu. Setelah bahan obat memasuki kuali obat, mereka dengan cepat layu di bawah suhu yang menakutkan dari nyala api teratai glazet. Setelah itu, di bawah kendali spiritual Xiao Yan yang sangat kuat, beberapa bahan obat disuling menjadi bubuk obat murni dalam waktu 10 menit. Xiao Yan tanpa sadar merasakan kegembiraan menerpa hatinya ketika dia merasakan aura spiritual yang kecil. Aura spiritual kecil ini, yang tercampur di dalamnya, seharusnya tidak diremehkan. Pil obat yang akhirnya disempurnakan dengan menggunakan bubuk obat ini pasti akan lebih dari tingkat yang lebih tinggi dalam kualitas bila dibandingkan dengan pil obat yang serupa yang disempurnakan oleh alkemis tingkat 7. Xiao Yan dengan cepat menyempurnakan sepertiga dari bahan obat menjadi bubuk obat dan cairan obat dalam waktu setengah jam atau lebih. Ekspresi Xiao Yan masih sangat serius saat memperbaiki banyak bahan obat ini. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara saat matanya beralih ke 3 kotak giok di depannya. Dia bisa menghambur-hamburkan bahan obat lain sesuka hatinya. Namun, ia berusaha sebaik mungkin untuk berhati-hati ketika sampai pada 3 bahan utama ini. Kotak giok terbang dengan jentikan jari Xiao Yan, memperlihatkan anggur hijau jade, kering. Kekuatan kehidupan yang kaya menyebar dari sana. Benda ini adalah salah satu barang kunci yang digunakan untuk menyempurnakan pil tumbuh tulang darah, pohon anggur spiritual hijau 10.000 tahun. Xiao Yan ragu sejenak saat dia melihat pohon anggur kering ini.